Selamat datang di kelas pembelajaran daring menggunakan aplikasi Telegram. Pada video ini saya akan membahas menyusun soal HOTS. Ya, di sini saya akan menyampaikan secara singkat saja bagaimana menyusun soal HOTS, karena saya yakin Bapak Ibu juga sering terlibat dalam pembuatan soal HOTS. Langsung saja kita mulai. Sesuai dengan anjuran pemerintah berkaitan dengan pembaruan proses pembelajaran, para guru dituntut untuk membuat pembelajaran kontekstual. Pembelajaran di sekolah akan dikaitkan dengan lingkungan kehidupan di sekitar anak. Selain itu, siswa menjadi pusat pembelajaran di mana segala pembelajaran yang disampaikan guru akan dikaitkan langsung dengan kehidupan di lingkungan sekitar. HOTS itu merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Pengertian HOTS adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana siswa tidak lagi belajar secara mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan sesuatu. Instrumen HOTS menginginkan siswa agar belajar dengan cara menganalisis permasalahan yang disajikan, mengevaluasi, dan menciptakan kembali. Lalu bagaimana cara menyusun HOTS yang tepat? Sebelum menyusun soal HOTS ini, terlebih dahulu Anda harus memahami tataran pendekatan taksonomi Bloom yang terdiri atas C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yang berikut ini akan saya sampaikan secara singkat tentang ranah kognitif pada tataran taksonomi Bloom. Ya, ini di sini sudah ada C1 ya, tentang pengetahuan. Siswa hanya diminta untuk mengingat apa yang telah dipelajari dengan cara mengutip, menyebutkan, atau menunjuk. Ya, jadi untuk contoh soal C1 ini ya, sebutkan ciri puisi lama. Jadi di sini siswa mengulas kembali apa saja ciri puisi lama. Kemudian ada C2 yaitu pemahaman, di mana siswa hanya diminta untuk mengingat dan menyebutkan persis seperti apa yang telah dipelajari. Pada ranah ini siswa diminta untuk menjelaskan, merinci, atau mengkategorikan pemahaman. Ini di sini sudah ada contoh soal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi siswa sudah paham atau belum ya apa yang disebut dengan tes deskripsi. Kemudian ada C3 yaitu tentang penerapan. Ranah ini lebih tinggi dibanding dengan ranah sebelumnya ya, yang C1 dan C2 itu. Pada ranah C3 mulai diberikan tugas untuk mengurutkan, menentukan, atau menerapkan teori yang sudah dipelajarinya. Kemudian ini ada contoh soalnya ya. Susunlah kalimat berikut ini agar menjadi paragraf yang padu. Jadi ada misalkan ya, di sini ada kalimat 1, kalimat 2 sampai 4 ini, kemudian susunlah jadi paragraf terpadu sesuai dengan tatanannya. Yang selanjutnya ada C4 tentang analisis. Pada ranah ini siswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan. Guru dapat menyajikan gambar atau permasalahan langsung, lalu meminta siswa untuk menganalisis atau menegaskan melalui pernyataan benar atau salah. Kalau di sini contoh soal C4 ini ada suatu kasus ya, ada Bu Ana dan Pak Budi sedang menyiapkan hadiah untuk lomba perayaan Hari Kemerdekaan dengan membeli hadiah di toko buku yang sama. Di toko A, Bu Ana membeli 18 buku tulis dan 15 pensil dengan harga 120.000. Kemudian Pak Budi membeli 12 buku tulis dan 20 pensil dengan harga 100.000. Karena masih kekurangan, Bu Ana membeli lagi 10 buku tulis dan 7 pensil dengan membayar Rp61.000, dan Pak Budi membeli lagi 9 buku tulis dan 7 pensil dengan harga Rp60.000 di toko buku B. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini di siswa disuruh untuk menganalisis ya bagaimana kasus ini, kemudian ada jawabannya seperti itu. Kemudian di C5 ini tentang sintesis. Di ranah ini siswa diarahkan untuk mengabstraksi teori yang didapatkan, memilah dan mengumpulkan informasi. Dengan demikian siswa diharapkan mampu menyusun kembali pemahamannya secara mandiri. Selain itu siswa dapat diarahkan untuk mengkategorikan, menyusun, atau membuat kreasi baru. Jadi di sini untuk contoh soalnya ini, Hasan mendengar dengan tekun acara pembinaan bahasa Indonesia melalui TV. Sebentar ia mencatat, kemudian cepat beralih dan memperhatikan kembali kepada pembicara. Hasan tidak beranjak dari kursinya sebelum acara tersebut selesai.
Berdasarkan contoh tersebut, Hasan memiliki unsur-unsur misalnya konsentrasi penuh, bertujuan, berminat, siap secara fisik dan mental. Unsur-unsur tersebut termasuk bagian dari sini. Jadi ada sintesisnya itu bagaimana. Nah, ini jawabannya seperti ini. Kemudian di C6 yaitu tentang penilaian. Ranah ini mengarahkan siswa agar dapat menilai dan mengkritik permasalahan yang disajikan dengan cara membandingkan, menyimpulkan atau menimbang. Di sini untuk contoh soal C6-nya, suatu pabrik menyatakan bahwa lembaran aluminium yang diproduksi mempunyai tebal 0,04 cm. Setelah diambil sampel secara acak sebanyak 100, diperoleh tebal rata-rata lembaran 0,408 cm dengan standar deviasi 0,004 cm. Dari sampel ini dengan 0,10 dapat diambil kesimpulan bahwa sini. Jadi menilai ya, tentang penilaian ya. Ya, di sini saya persilahkan Anda untuk menyiapkan soal ya, untuk nantinya diterapkan di Telegram ya sebagai kuis interaktif ya. Jadi kalau sudah siap silahkan juga diberi kunci jawaban juga ya. Jadi jawaban yang betul yang mana nanti sekalian ditandai dan kita lanjut di video selanjutnya. Sekian video ini, salam Camil Tutor.